History of Rwanda begins there. It became slowly the military coup. There was another cycle from the Hutu ideologues to kill again the Tutsis. Again, in 1970. All same genesis. From north, south, Rwanda, east, west, the same way, no different. See the way it is already nice, very slow. How points. So this is already, okay? So the wound. Rwanda merupakan negara kecil yang terletak di Afrika Timur, menawarkan kisah perjalanan luar biasa dari sejarah penuh tantangan hingga pencapaian signifikan sejak akhir 1990-an. Rwanda telah menunjukkan kemajuan yang menginspirasi. Dengan luas wilayah hanya sekitar 26.338 km persegi, Rwanda memiliki ibu kota di Kigali yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Negara ini dihuni oleh sekitar 12 juta jiwa. Meski tidak memiliki pantai, Rwanda memiliki keindahan alam yang khas berupa landscape bergunung-gunung yang membuatnya dijuluki sebagai negeri seribu bukit. Rwanda juga kaya akan keragaman budaya. Etnis utama penduduknya adalah Hutu, Tutsi, dan Twa yang merupakan kelompok masyarakat asli. Bahasa resmi yang digunakan meliputi Kinyarwanda, Prancis, Inggris, serta Swahili yang berperan penting dalam perdagangan regional. Negara ini adalah bukti bahwa dari tantangan besar, kemajuan luar biasa dapat tercipta. Dalam aspek pemerintahan, negara Rwanda ini menganut sistem pemerintahan Republik Demokrasi dengan presiden sebagai kepala negara yang bisa menjabat hingga 5 periode dan masa jabatannya itu selama 7 tahun. Namun pada tahun depan peraturan itu akan diubah, di mana presiden hanya akan menjabat selama 5 tahun dengan maksimal 2 periode saja, sama seperti di Indonesia. Lalu untuk pengambilan keputusan di sana pun sama juga seperti di Indonesia, karena dilakukan secara musyawarah mufakat. Diskusi mengenai segala permasalahan yang terjadi dimulai dari sektor pemerintahan yang paling bawah, yaitu RT RW ya kalau di sini, hingga ke pemerintah pusat untuk mengetahui bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Rwanda juga memiliki suatu kebijakan yang dikenal dengan nama Girinka, yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap rumah untuk memiliki seekor sapi sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan juga keseharian masyarakatnya di sana.
Rwanda juga memiliki kebijakan berupa pembangunan rumah tinggal untuk warganya yang terdampak pada peristiwa genosida pada awal tahun 1994. Pemerintah di sana juga memastikan dengan ketat kebijakan-kebijakan tersebut agar warganya ini senantiasa sejahtera. Rwanda juga menerapkan sistem tilang elektronik yang juga canggih dan mumpuni. Setiap gerak-gerik dari pengguna lalu lintas di sana seperti kecepatan kendaraan, pengeras sabuk pengaman, dan jumlah penumpang dalam kendaraan tersebut bisa terdeteksi oleh alat tilang tersebut. Dan yang ketahuan melanggar akan didenda senilai jika dirupiahkan itu senilai 1 juta rupiah, dan jika ketahuan menyetir dalam keadaan mabuk, maka kendaraannya itu akan disita oleh polisi dan orang tersebut wajib lapor polisi selama 8 hari berturut-turut dengan didampingi oleh pihak keluarganya. Perseteruan antar etnis Hutu, Tuo, dan juga Tutsi ini masih sering terjadi di sana, terlebih lagi sejak pembantaian etnis pada tahun 94 itu terjadi. Upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Rwanda yaitu memastikan bahwa masyarakatnya ini di setiap etnis itu mendapatkan hak yang adil serta tidak merasa terintimidasi oleh perlakuan pemerintah. Selanjutnya, pada aspek kesehatan, Rwanda telah membangun sistem asuransi kesehatan yang inklusif untuk memastikan seluruh masyarakat tanpa terkecuali memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Sistem ini menjadi contoh bagaimana sebuah negara dapat memprioritaskan kesejahteraan warganya, terutama mereka yang berada di kelompok rentan. Dengan pendekatan yang terstruktur, Rwanda membagi skema asuransi kesehatan ke dalam beberapa kategori yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan setiap lapisan masyarakat. Kategori pertama ditujukan bagi pekerja formal yang memiliki pekerjaan tetap dan biasanya menerima asuransi kesehatan melalui pemberi kerja. Kategori kedua adalah asuransi khusus untuk personel militer dan keluarganya yang memastikan akses pelayanan kesehatan mereka dapat terjamin. Kategori ketiga mencakup masyarakat miskin atau tidak mampu yang menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan mereka tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Bagi keluarga dalam kategori tersebut, terdapat skema subsidi di mana satu keluarga hanya perlu membayar $5 per tahun untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan. Skema ini bertujuan untuk meringankan beban finansial dan memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam hal pelayanan kesehatan, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Selanjutnya yaitu bidang pendidikan. Sistem pendidikan di Rwanda mewajibkan anak-anak untuk bersekolah 12 tahun yang mencakup 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun menengah pertama, serta 3 tahun menengah atas. Yang dimana bahasa yang digunakan yaitu bahasa Kinyarwanda di tingkat dasar, kemudian berganti ke bahasa Inggris mulai dari kelas 4 ke atas. Rwanda sangat menekankan sains, teknologi, engineering, dan math untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan digitalisasi ekonomi. Di mana dalam kerangka Vision of Rwanda 2020, pendidikan di Rwanda bukan hanya alat untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga pilar utama untuk pembangunan manusia dan ekonomi. Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja inovatif, mendorong inklusi sosial, memperkuat kohesi nasional, sehingga mendukung transformasi Rwanda menjadi negara berpendapatan menengah yang kompetitif di dunia internasional. Dengan fokus pada STEM atau Science, Technology, Engineering, and Math, kesetaraan dan rekonsiliasi sosial, pendidikan di Rwanda selaras dengan visi besar negara untuk menciptakan masyarakat produktif dan harmonis. Pendidikan tidak hanya mempersiapkan individu untuk dunia kerja, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang dapat berkontribusi pada stabilitas dan pembangunan jangka panjang. Rwanda mengalami perkembangan pesat dalam pendidikan tinggi sejak hanya memiliki satu universitas pada tahun 1963, yang dimana universitas pertama tersebut adalah universitas satu-satunya yang ada di Rwanda, yaitu namanya National University of Rwanda. National University of Rwanda ini didirikan pada tahun 1963 pada tanggal 3 November di kota Butare yang sekarang itu namanya kota Huye. Dengan bantuan pemerintah Belgia dan lembaga gereja Katolik, pasca genosida, Rwanda mengubah sektor pendidikan menjadi pondasi untuk pemulihan nasional dengan reformasi besar-besaran dan fokus pada bidang teknologi. Nah, saat ini dengan University of Rwanda yang bekerja sama dengan universitas internasional yaitu seperti Carnegie Mellon, Rwanda berupaya menjadi pusat pendidikan dan inovasi di kawasan Afrika. Pendidikan di Rwanda sebenarnya tidak jauh berbeda dengan negara lain.
Hanya saja teknologi dan sains menjadi unggulan di Rwanda. Selain itu dari segi pendidikan dan sosial pun tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan juga perempuan, yaitu dibuktikan dengan sektor parlemen terdapat 63,5% yang diisi oleh perempuan. Selanjutnya ini ada keunikan pariwisata dan budaya negara Rwanda, yang mana negara Rwanda ini masyarakatnya senang sekali menari. Tarian ini mereka tidak ada perayaan khusus kapan mereka harus menari, karena saat senang menari, saat panen menari, saat ada waktu luang atau perkumpulan masyarakat itu juga akan menari. Dan juga tarian ini menjadi hal wajib yang harus diajarkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Jadi hampir semua masyarakat Rwanda ini pandai menari. Dan uniknya di Rwanda ini hanya ada satu jenis tarian. Nah, gambar ini adalah cuplikan dari video Jama Fest 2019, di mana masyarakat Rwanda ini menampilkan tariannya, yang mana laki-laki merepresentasikan sebagai seorang warriors atau prajurit, dan perempuan ini memiliki gerakan tangan yang merepresentasikan tanduk. Ini adalah pertunjukan yang mereka lakukan di Tanzania National Stadium. Selain itu, sisi positifnya tarian ini menjadi wadah yang baik, wadah yang aman bagi mereka untuk saling bertemu, berkumpul, gotong royong, kerjasama, melakukan diskusi tentang perkembangan kota dan negara Rwanda. Dan ini menjadi akar dari diskusi yang sangat menyenangkan dari masyarakat Rwanda sendiri.